Oke teman-teman, inilah alasan Kang Dede Mulyadi kenapa nggak mau rapat di hotel untuk para pejabat dan pegawainya. Kita simak videonya. Tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah bagaimana? Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai. Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya. Kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan tidak bisa dibayar. Karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta kemana-mana untuk cari solusi. Dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan. Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota. Kenapa kesenjangannya? Saya contoh ya. Kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya gali pasir, alamnya rusak, jalannya rusak. Gali batu, alamnya rusak, jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak, jalannya rusak. Pendapatannya ya segitu-gitu juga, ditambah nggak pernah jujur tuh ngitung pendapatan pajaknya. Tetapi di pusat kota yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang itu relatif besar dengan turis segala macam, itu tinggi. Setelah itu tidak ada kerusakan apapun. Beda dengan orang desa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel Melati. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget, rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar BPJS-nya belum kebayar. Masa kita mau buangin duit? Ya, untuk itu saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Dan saya pun mengajak para bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, yang ngeluh-ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah, yuk kita efisien. Jangan dulu berpesta kita di atas derita. Karena apa? Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan? Apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu seringkali SPJ-nya, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar 5, ya kan? Yang dipakai 3, tahulah itu. Makan 10, ya kan, yang dipakai 7 kan, itu yang terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jangan buang uang di satu daerah ke tempat lain, buanglah uang di tempat daerah itu berada, karena rakyat kita berkeringat bayar pajak ingin daerahnya maju. Tidak am-am. Nah, itulah kebijakan Kang Dede Mulyadi untuk rapat-rapat pejabat dan para pegawainya. Mungkin ini banyak pro kontra ya. Tapi kalau menurut saya ini
kebanyakan kontraknya. Karena apa? Ya mungkin di situ mungkin ada bisnis tersembunyi atau apa gimana. Kayak tadi kan, kayak pesan kamar 5 dipakai 3, terus pesan makanan 10 dibayar 7. Ya mungkin Pak Dede juga sudah tahu. Pokoknya kita dukung terus Pak, apapun kebijakannya, yang penting demi kebaikan rakyat. Jangan sampai rakyat kita makan kesusahan, tapi pejabatnya malah rapat di hotel, dan juga hotelnya bukan hotel ecek-ecek lagi, hotel mewah. Baik Pak, lanjutkan terus Pak. Ini jangan minta di jalan. Iya. Nah, tapi bantu lalu lintas Iya, boleh. bantu. Nah, tapi nggak boleh mintain. Jadi kesannya minta-minta. Anak bulan nggak boleh. Iya. Ya berapa orang di sini? 4 Yang biasa bertugas berapa orang? Berlima semua Pak ini Pak. Tiap hari bertugas. Iya Pak. Udah. Ambil bantu. Nah, bantu tiap hari sampai pekerjaan selesai. Iya. Tapi tidak boleh minta-minta ya. Oh, siap. Satu orang saya kasih 100.000 per hari. Siap Pak. Mau nggak? Mau Pak. Ya udah. Ya, boleh bantu setiap hari, tapi nggak boleh minta. Iya. Ya. Iya. Nanti saya kasih 100.000 per hari per orang. Jadi saya kasih 500.000 per hari. Siap. Ya. Hari sampai proyeknya selesai. Iya, siap. Sampai nggak ada hambatan ya. Siap, siap. Mau kan? Mau Pak. Siapa koordinatornya? Saya Pak. Nah, siapa koordinatornya? Saya. Nah, namanya siapa? Wiwi. Nah, nanti minta nomor handphonenya. Kamu minta nanti. Ya. Itu dia bijaksananya Bapak Aing. Dia juga melarang kayak minta-minta di jalan, kayak semacam sumbangan ataupun parkir buat pengamanan lalu lintas. Tapi dia melarang itu bukan lepas tangan, tapi dia diberi bantuan atau diberi intinya uang makan lah, atau gaji per hari sekian. Pokoknya lanjutkan Pak. Ini butuh 4 hari. 4 hari. 4 hari kerja. Iya, Pak. Ya. Ya. Sambil sampahnya dipungutin, dibersihin, Siap. ya kan? Siap. Gitu. Jangan begini lagi. Ini Jawa Barat. Siap Pak. Di Jawa Barat nggak boleh ada yang begini. Siap. Malu saya gubernurnya. Siap Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Sip. Ya. 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 Bisa minta nomornya, nomernya. Minta deh. Minta, nomernya minta. Udah. Sama juga. Ya, terima kasih. Komplain ke foto Pak. Ya. Ada yang minta foto. Pokoknya tiap Bapak Aing pergi ke suatu tempat pasti ada yang minta foto. Ya itulah sifat merakyatnya Pak Deddy Mulyadi. Ini sampai daerah mana jalannya? Nanti terbangunnya. Oh, nyampe sini Pak. Situ Pak. Sampai sini. Iya tuh Pak. Kesananya sudah ada jalan lagi kan? Sudah ada Pak. Sudah ada. Jadi sekarang sungainya udah nyambung. Udah Pak. Yang kemarin ketutup sama rumah-rumah. Iya Pak. Kan banjir kalau begini. Kalaupun banjir tetap masih ada, banjirnya ke sana karena posisi rumah di sana lebih rendah daripada sungai. Gak nyangka ya. Ini kali di Bekasi yang kemarin kena pergusuran oleh Pak Deddy ya, kalau nggak salah ini. Kali Cigabus. Maaf kalau salah. Ya dulu sempat kumuh, banyak bangunan liar, ya bisa jadi itu penyebab utama banjir. Tapi sekarang setelah digusur kelihatan indah, sungainya kelihatan bagus, dan jalan pun sudah mulai ditata. Ini suka motor sini? Suka motor sini enggak? Jarang Pak. Jarang Pak. Iya. Ini kalau yang ini sih, ini di jalan doang kan? Jalan doang Pak. Dilurusin. Dokumentasi dari
Ada di kemarin. Oh, di bawah sini. Iya, Ntar sementara. di tapi nanti harus diangkat lagi. Diangkat lagi. Iya, diangkat lagi. Nanti sungainya nyambung situ. Kenapa? Dihubungkan sama KPK. Oh, Sekitar 80 hektar. oh, mungkin ini mana? Mana? Nih. Oh, oh, mungkin kena kasus ya? Kasus Pak, pada tahun 2020 itu terjadi jual beli dari PT Bina Pitaloka ke penggarap. Ke Biji Garapan, tapi dijual ke PT Gria Bangun Bersama Garapan. Terus Oh, waktu itu tanah kas desa berkasus. Sekarang sudah sudah dikembalikan belum? belum Pak, makanya Masih kami disita? Disita. Berapa? Sekitar 80 hektar. 80 hektar itu bukan ya? Kalau ini tanah siapa ini? Siapa ini Pak? Ini lokasi sekitar 50 Oh, ini tanah kas desa. Berarti desanya kaya dong. Iya, Dulu sama dulu kenapa satu desa itu kan jatahnya kalau nggak salah satu desa itu 15 hektar. Dari satu itu digusur, rumah legenda dibuang kemari. Dari Cibitung digusur jual. oleh kadesnya diapain tuh tanah kas desa ini? Iya, Sehingga jadi kasus. Dibikinin sertifikat. Oh, personal. Personal. Terus dijual. Jual. Terus ketahuan. Ketahuan. Kena KPK. Kata KPK. Sekarang disita. Disita maksud saya daripada Wow, ini kasus nih. Kasus lama tapi mencuat sekarang. Kades desa itu menggunakan tanah khas desa, dibuat sertifikat oleh kadesnya dengan nama pribadi, dijual lah tanah itu. Ya pantaslah kena KPK. Pun Pak Kades. Sayang loh, luas tanahnya, puluhan hektar. pengalaman begini mending digarap sama petani. Ya nanti kita harus nanya ke di KPK-nya. Karena itu masih tanah sitaan kan. Itu apakah nanti diserahkannya ke siapa? Udah 80 hektar. Ini ya. Ini kalau disawahin keren loh. Sama yang ada burung ini. 12 hektar nih, ada burung. Ini sama Sama Pak. tanah kas desa. Iya awalnya. Ini kalau disawahin kembali bagus loh. Di sini kan makanya saya kan Kalau udah disawahin dibikin danau. di sini juga Pak, kami butuh tempat camping Pak. Camping itu anak-anak SD itu camping numpangnya sama Ya, rumah pas artinya kan gini, kalau ini tanah ini nanti saya coba telusuri. Kalau tanah ini kemudian nanti dirubah jadi sawah atau jadi danau, ini bisa menjadi Betul, area Pak. rekreatif yang sangat Betul, indah. Pak. Ya, UKM. Ya, area rekreatif dikelola dengan baik, ini bisa nih dirubah jadi danau. Kalau ini dibikin jadi danau, dalam nggak akan ada banjir lagi, air ke sini jatuhnya. 80 hektar Pak. Iya, makanya keren banget. Saya baru tahu nyampe sini, waktu itu saya nyampe situ. Iya, belum sana Pak. Gara-gara dibongkarin jadi begini ya, Iya, tahu. malah jadi keren ya. Keren Pak. Ya, Oh, terima kasih. dulu kalau nggak dibongkar nggak akan Banjir, Pak. ada kayak ginian. Nggak ada kadang berani, Pak. Sekarang jalannya jalurnya terbangun, sungainya terbentuk. Walah. Itulah Pak Dede Mulyadi, dia itu menggusur lahan-lahan yang ditempati oleh warga tapi lahan negara. Dia bukan tanpa alasan, melainkan untuk keindahan daerah tersebut. Dan Pak Dede juga tidak lepas tangan, dia juga akan mengganti rugi dan semacamnya. Oke, terima kasih sudah menonton.